Oke, jadi siang ini kita akan membahas soal-soal yang pernah keluar di ujian akhir tahun lalu. Tujuannya adalah mempersiapkan Anda untuk menghadapi ujian akhir semester Matematika Keuangan tanggal 9 Juli jam setengah 2. Ya, saya udah berikan soalnya, harusnya Anda sudah coba dulu di kelas, di sendiri. Nanti pembahasan ini kemudian mengkonfirmasi apakah jawaban Anda itu sudah benar atau belum. Kalau salah, salahnya di mana? Agar Anda bisa mempelajari. Tapi pesan dari apa? Dari dosen ya, Anda harus baca bukunya tuh dosen yang lain tuh. Ya, itu ya. Jadi Anda harus fokus. Oke, baca bukunya juga. Oke, saya share dulu nih. Sudah terlihat di layar Anda soalnya? Terlihat, Pak. Ya, Pak. Nah, ini saya bilangnya namanya tryout UAS untuk mempersiapkan Anda. Nah, yang pertama, ini adalah soal tentang capital budgeting. Ya, PT Ababil has identified apa nih? Has identified the following two mutually exclusive project. Jadi project mutually dia ada dua project di sini, project A dan project B. Mutually eksklusif berarti hanya satu project yang akan dipilih. Tidak bisa dua-duanya. Kalau A terpilih, otomatis B tidak terpilih. Sebaliknya kalau B terpilih, otomatis A tidak terpilih. Nah, ini adalah arus kas netonya setiap tahun dari mulai tahun 0 sampai dengan tahun keempat dua project ini. Ya. Nah, diminta jika required rate of return 12%, berapakah NPV untuk setiap project? Based on NPV, which project will be undertaken by PT Ababil? Yang pertama. Yang kedua, internal rate of return. Nah, ini kalau tidak menggunakan Excel akan sangat sulit ya. Anda harus menggunakan kalkulator keuangan minimal. Yang C, what is the profitability index for each project, dan terakhir, what is the payback period for each project ya. Oke. Nah, oke, jadi kita pertama adalah mencari NPV-nya. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat ya secara real, kita cari dulu present value. Present value dari proyek A, proyek A dan proyek B. Oke. Nah, kalau secara manual ya, secara manual. Oke. Berarti PV sama dengan gitu ya. Yang kita masukin yang tahun pertama dulu itu yang A 2 miliar 140 juta gitu ya. Tuh 140 aja. Kemudian dibagi 1 plus required rate of return-nya berapa? Project ini? Di soalannya berapa? 12, Pak. Oke, 12%. Pangkatnya berapa nih? 1. Gitu kan? Nah, terus kemudian yang tahun kedua ya, yang tahun kedua cash inflow-nya berapa? Project A? 1850. Oke, 1850. 850. Nah, ini dibagi
1 plus berapa? 12%. Pangkat? 2. Oke, good. Pangkat 2. Terus yang ketiga berarti 1380, Pak. 1380. Oke. 1380. Ya, ini sorry nih. Oke. Ini aja biar gampang. Oke, nanti 1 plus 12%. Pangkat 3. Yang tahun keempat berapa? 760, Pak. 760. Satu plus 12%. Pangkat berapa? 4. Nah, kita kurangkan dengan berapa dia initial outlay-nya? Project A? 4350. 4350. Oke, good. 4350. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau manual gini, Anda harus tuliskan seperti ini nih. Gitu loh, ya. Kurang 4350. Nah, sekarang saya masuk ke jawabannya. Nah, sudah terlihat Excel-nya? Terlihat, Sudah, Pak. Pak. Oke. Jadi NPV Project A itu adalah 500.773.441. Nah, ini present value-nya nih kalau dijumlahkan. Ya. Sedangkan B adalah 617.668.094. Nah, pertanyaannya adalah karena ini mutually exclusive, harus pilih satu di antara dua. Nggak bisa pilih dua. Berarti yang dipilih yang mana? Project apa? Project B, Pak. Project B. Yang B. Alasannya NPV-nya lebih besar. Oke, NPV lebih besar. Nah, jadi Project B ya yang dipilih nih. Nah, oke. Nah, IRR kalau menggunakan formula di Excel, IRRA adalah 18,33, IRRB 17,37. Nah, ini berarti sama juga. Berdasarkan internal rate of return yang dipilih, kalau berdasarkan internal rate of return yang dipilih justru Project A. Kenapa? Karena IRR-nya lebih besar ya. Lebih besar. Besar. Nah, cuma memang yang akan dipilih adalah yang NPV-nya lebih besar. Jadi Project B. Nah, berikutnya Profitability Index. Profitability Index itu hampir sama dengan NPV, cuma kalau NPV, present value arus kas, dikurangi initial outlay, tapi kalau Profitability Index adalah ya present value dari seluruh net cash flow dibagi dengan initial outlay. Karena initial outlay-nya minus, nah ini nggak ada minus harusnya ya, kita jadi buat positif. Nah, dapat profitability index-nya 1,12. Nah, ya. Jadi kalau yang B berarti ya ini sum. Nah, kita jumlahkan. Kita bagi initial outlay. Nah, ya. Jadi nggak ada yang negatif ya ini harusnya profitability index. Nah, kalau kita lihat di sini berarti profitability index-nya untuk A berapa? 1,12.
12 untuk B. Ya, ini PI A, ini PI B. Oke, jadi yang dipilih yang mana? A atau B? Yang B. Profitability Index. Yang B alasannya Karena lebih besar ya, Pak. daripada yang A. Nah, ingat di Profitability Index, PI di atas 1 berarti project dilakukan. PI di bawah 1 project tidak dilakukan. Nah, ya, jadi ini PI-nya. Oke, jadi bedanya lagi kalau tadi ya balik ke ini dulu Excel-nya, sorry, bolak-balik. Kalau present value itu adalah dijumlahkan present value arus kas, kemudian dikurangkan atau ditambahkan dengan initial outlay. Gitu kan ya. Kalau profitability index ini dijumlahkan, kemudian nanti dibagi dengan initial outlay. Bedanya itu aja. Oke. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke Excel lagi. Pertanyaan berikutnya apa? Berapakah apa? Payback period ya. Nah, payback period kita lihat ya. Payback period kalau dilihat di sini, payback period itu akan mudah kalau arus kas setiap tahunnya sama. Ini ya. Jadi tinggal initial outlay bagi dengan arus kas setiap tahun. Tapi kalau arus kas setiap tahunnya itu berbeda, maka Anda harus mencari payback period dengan menggunakan tabel seperti ini. Nah, ini arus kasnya 0. Jadi tahun 0 arus kas minus 4350. Nah, berarti di akhir tahun ke-0 investasi yang belum diperoleh kembali adalah 4350. Tahun pertama ada arus kas berapa nih? Coba lihat. 21 berapa? 2 miliar 140 juta. Oke. Investasi yang belum diperoleh kembali ini adalah yang belum diperoleh kembali di akhir tahun 0, kemudian ditambahkan dengan arus kas tahun pertama. Jadi di akhir tahun pertama investasi yang belum diperoleh kembali adalah 2 miliar 210 juta. Dari mana? Sebelumnya 4350 ditambahkan dengan arus kas tahun pertama, dapat 2210. Nah, kemudian di tahun kedua ada arus kas masuk 1850. Maka investasi yang belum kembali adalah investasi yang belum diperoleh kembali di akhir tahun pertama 2210 ditambah dengan 1850. Dapat minus 360. Nah, kemudian di tahun ketiga ada 1380 minus 360 plus 1380 sama dengan 1.020. Nah, kalau udah antara minus positif, akhir tahun kedua ini minus, akhir tahun ketiga ini sudah positif, jadi kita bisa simpulkan payback period dari project A ini adalah setelah akhir tahun kedua, tapi sebelum tahun ketiga berakhir. Kenapa seperti itu? Karena di akhir tahun kedua masih minus, investasi yang belum diperoleh kembali, tapi setelah tahun ketiga itu sudah positif. Jadi mudahnya harusnya sih, gampangnya dia akan payback setelah tahun kedua, jadi 2 ditambah. Nah, ini harusnya investasi yang belum diperoleh kembali dibagi dengan proyeksi arus kas. Tapi karena yang belum diperoleh kembali ini negatif, ini kita positifkan. Karena kalau Anda nggak positifkan, nanti minus dibagi positif kan minus ya. Jadi pada 2 minus gitu ya. Nah, ini kita buat ini. Nah, misalnya ya kalau pakai Excel, dibagi dengan 1380. Nah, harusnya 2,26 nggak? Nah, 2,26. Dapat Anda 2,26 atau nggak dikerjain tadi ini ya soalnya. Jadi kalau harusnya Anda kerjakan dulu, kemudian Anda lihat apakah jawaban Anda benar atau enggak. Kalau masih salah, bisa dikonfirmasikan. Oke, dapat Anda 2,26? Ya, Pak. Oke. Pak, mau izin bertanya. Ya, nggak usah pakai izin. Buat proyeksi arus kasnya nggak usah di present value kan ya, Pak? Enggak, kan namanya pertanyaannya apa? Coba, pertanyaan apa? Payback atau discounted payback? Coba Oh, lihat. cuma payback. Oke. Payback.
Kalau discounted payback berarti ini apa? Oke ya, coba kita buat nih. Ini discounted payback ya. Kita buatlah. Oke, biar kalian belajar ya. Oke. Oke, lihat. Nah, ini berarti kan kita harus cari PV arus kas kan? Ya nggak? Tahun 0 berarti apa? Sama nggak? Tahun 0 berarti, oh salah nih, sorry. Bentar. Ini pantesan. Oke, sorry. Nah, kita hapus dulu deh. Oke, PV arus kas ya. Kita lihat. Tahun 0 berarti PV arus kasnya sama nggak? Sama, Pak. Oke, nih berarti yang belum diperoleh kembali berapa? 4350. Nah, tahun ke berapa nih? Ke 1, 2140. Nih kalau ini discounted payback, berarti ini kita bagi dulu, kita buat present value. 1 ditambah berapa required rate of return-nya? Soal ini. Discount rate-nya berapa? 12% kan? Ya enggak? 12%. Ya, pangkat 1. Oke. Berarti investasi yang belum diperoleh kembali ini adalah yang sebelumnya minus 4350 kita tambahkan dengan 1910 bukan 2140. Kalau discounted apa? Payback. Nah, oke, lakukan lagi ini dibagi 1 plus discountednya 12 pangkat 2. Nah, ini masih belum nih. Nah, masih minus lagi. 3. Ini 1 plus 12% pangkat 3. Nah, itu positif ya? Betul nggak? Jadi payback-nya kapan? Discounted payback-nya kapan? Antara tahun berapa sampai tahun berapa? Antara 3 sama 3 4. tahun. Ah, kok lagi sama 2 4? sampai Enggak 2 dong. sama 3, Coba, Pak. dia mulai positif tahun keberapa? Tahun ke-3 Akhir tahun ketiga. Akhir tahun kedua masih negatif nggak? masih. Masih negatif kan? Berarti dia akan payback setelah akhir tahun kedua, tapi sebelum akhir tahun ketiga berakhir. Berarti 2 ditambah gitu kan? Nah, ini karena ini minus, kita positifkan dulu. Kita bagi dengan, nah ini dia. Oh, ini salah ya. 2 ditambah. Oh, ini sorry ya. Contohnya. Tadi D45 bagi C46. D45 ini dibagi C46. Oke, ya. Sorry. Ya, berarti 2 ditambah. Ini kan yang belum payback ya. Ya nggak? 2 ditambah, ini yang belum payback, tapi kita minuskan, dibagi dengan PV arus kasnya tahun ketiga. Nah, sorry, ya. Tuh, jadi berapa nih? 2, berapa? 98. Guys. 2,982 ya. Kalau yang ini berapa tadi? 2, berapa? 2,26. Jadi payback period project A itu 2,26. Tapi kalau Anda mau menghitung discounted-nya 2,9. Oke ya, ngerti ya? Ada pertanyaan dulu? Nah, kalau payback project B itu adalah 2,98.
Jadi yang dipilih yang mana? A atau B? Based on payback period. Yang A. Alasannya Lebih cepat. Karena lebih cepat. cepat balik modal ya, gitu ya, lebih cepat payback investasi awalnya lebih cepat diperoleh kembali. Nah, itu dia. Selesai dah yang apa? Soal 1. Ada pertanyaan? Oke. Pak mau nanya. Mm. Berarti kalau misalkan ngitungnya berbagai metode gitu, kalau misalkan tanya ke kesimpulan akhirnya, tetap pilih sesuai NPV atau gimana, Pak? Ya, sebetulnya secara teoritis kalau ada perbedaan antara NPV dengan IRR ya. Kalau sama profitability index nggak akan beda, pasti sama, gitu ya. Nah, yang dipilih tetap adalah project yang NPV-nya lebih besar, karena NPV lebih sesuai dengan teori. Nah, itu ya. Tadi kan itu kan mutually eksklusif kan, betul nggak? Bagaimana kalau project-nya nggak cuma mutually, jadi perusahaan bisa memiliki modal yang cukup untuk kedua project jalan. Tadi jalan nggak projectnya kira-kira? Dua-duanya jalan nggak? Jalan, Pak. Alasannya? Karena sama-sama memenuhi syarat buat dapat profit gitu. Jadi kalau kalau apa? Kalau dilihat di sini nih, kok ini sih? Ya, bentar ya. Saya share screen lagi. Nah, jadi kalau ini kan dipilih A karena apa? Soalnya bilangnya apa? Mutually apa? Eksklusif. Eksklusif. Jadi you have to choose between A and B. Nah, tapi kalau bukan mutually eksklusif, perusahaannya punya cukup dana untuk mendanai kedua proyek ini, maka dua-duanya secara NPV dilakukan nggak? Dilakukan, Pak. Dilakukan karena apa? NPV-nya apa? Dua-duanya positif. Profitability index-nya itu di atas 1, gitu kan, di atas 1. Kemudian IRR-nya, ya ini udah dihitung secara Excel, IRR-nya A dan B itu di atas discount rate. Jadi dilakukan. Nah, jadi kalau dia bukan mutually exclusive project, project A dan project B dijalankan. Tapi karena ini soalnya adalah mutually exclusive, dari sisi NPV dipilih yang B lebih tinggi. Dari sisi profitability index dipilih yang B karena lebih tinggi. Nah, ketika IRR baru dah lebih tinggi yang A kan, tapi akhirnya kita pilih yang mana? B karena NPV-nya lebih apa? Lebih besar. Nah, payback-nya kita pilih yang A nih, payback-nya kita pilih yang A kan, karena apa? Lebih cepat gitu ya. Nah, tapi ya kita ambil yang dari NPV. Oke? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Mumpung Anda belum UAS loh. Ntar kalau nanya saya bayar. I'm a consultant ya. Oke, kita balik nih. Udah kelihatan lagi sekarang? Yang PowerPoint? Sudah, Pak. Nah, sekarang soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Nah, ini soal apa nih? Saham kan, ya. PT Abadi Semesta recently paid 200. Nah, nih, D0 apa D1? Itu dulu tuh. Harus bisa. D0, Pak. D0. Kenapa D0? Recently paid, baru saja dibagikan, ya. Jadi D0-nya berapa? 200. Nah, ya, jadi Anda harus bisa juga membaca soalnya nih, ya. This dividend increase average rate 10% per year. Berarti ini apa nih? Aduh, ntar dulu ya, azan dulu ya, sorry ya. Growth. Ya, ntar azan dulu ya, sorry.
Oke ya, kita lanjutkan. Sorry kepotong tadi. Berarti ini apa nih? Increase, average, ini apa? Growth ya, sama dengan berapa? 10% ya. Oke. Halo? Hadir. The share is currently selling for 10,000 a share. Ini apa nih? The share is currently Share selling. price. Price ya, jadi P0 harga saham saat ini. P1 harga saham tahun depan. 10.000. Yang ditanya adalah rate of return atau required rate of return, K. K-nya berapa? Nah, ingat dividen diskon model P0 adalah D berapa? D0 apa D1? D1. D1 adalah D0 kali 1 plus growth G. G dibagi dengan K, required rate of return minus growth dividend. Gini kan? P0-nya ada, D0-nya ada, growth-nya ada, yang nggak ada kan K-nya. Ini yang ditanya kan. Jadi, K minus G, nah yang Anda hafal satu ini aja. Nggak usah dihafal semua gitu ya. K minus G sama dengan apa? D0 kali apa? 1 plus growth dibagi berapa? Dibagi apa? Price. Hah? Price. Ya, dibagi P0. Berarti K sama dengan D0 kali 1 plus growth, ya kan? Dibagi P0, terus ditambah growth. Iya, Pak. Oke, good. D0-nya berapa? 200 kali 1 plus berapa? 10% growth-nya. Dibagi P0-nya berapa? 10.000 ditambah growth 10%. Nah, berapa nih? Jadi 220 dibagi 10.000 ditambah 10%, berapa? 200 berapa? 200 kali 1 plus 10 kan 220 ya. 220 dibagi dengan 10.000 ditambah growth 10%. Nah, dapat berapa? 12,2 bukan? Iya, Pak. Nah, good. 12,2%. Tuh. Ya. Ada yang mau tanya yang ini? Ada yang mau tanyakan? Bisa ya? Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini masih tentang soal apa? Soal tentang stok ya, tentang stok gitu ya. Cuma dia pendekatan berbeda, kita lihat ya. PT Senjakala new firm in rapidly growing industry. The company is planning on increasing its annual dividend 15% a year for the next 4 years. Berarti growth dividen tahun pertama sampai tahun keempat berapa? 15%. Oke, 15%. Kemudian growth-nya turun 6%. Jadi setelah akhir tahun keempat, growth-nya menjadi berapa? 6% selamanya, ya kan? Oke. The company just paid its annual dividend. And then this growth 6%. The company just paid its annual dividend in the amount 200% per share. Apa nih? D0, D1? D0. Oke, D0. D0 berapa? Sama dengan 200. What is the current value of one share of this stock if the required rate of return is 14%? Berarti K-nya berapa? 14%. Nah, berarti kita mulai nih. D0 sama dengan berapa? 200. 100. 100. Oke. D1 sama dengan
200 D0 kali 1 plus growth. Growth-nya berapa? Tahun pertama sampai tahun keempat. 15%. 15%. Coba hitung berapa nih? Harusnya sih 230 ya. Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. D2-nya berarti D1 265. 230 kali 1 plus 15%. Berapa? 265. 265. Oke, 265. D3 berarti sama dengan 265 kali 1 plus 15%. Berapa? 304. 304. D4 berarti 304 kali 1 plus 15%. Berapa? 350, Pak. 350. Oke. Kemudian berarti D5 setelah akhir tahun keempat, D5-nya berapa? 350 kali 1 plus berapa sekarang? 6%. 6% ya. Oke, 6%. Berapa nih? 3,5 kali 1,06 berapa? Berapa guys? $371, Pak. Oke, 371. Oke, nah langkah berikutnya adalah dari D1 sampai dengan D4 kita hitung present value-nya. Berarti D1 ini 230 dibagi 1 plus berapa? K-nya berapa? K-nya berapa? 14%. 14%. Good, 14. Pangkat? 1. 1. Berarti yang ini 265 dibagi 1 plus 14%. Pangkat? 2. 2. 2. Terus ini 304. 1 plus 14%. Pangkat? 3. Nah ini 1 plus 14%. Pangkat? 4. Oke. Ini selesai dulu nih. Ini kita jumlahkan dulu nih. Ini yang pertama. Yang kedua, D5 ini kan setelah akhir tahun keempat, dividen bertumbuh 6% konstan selamanya. Berarti kita buat dulu, berarti berapa nih? P5 setelah akhir tahun keempat adalah apa? Setelah akhir P4 adalah D5, D5 bagi apa? Constant growth. K minus G. D5-nya berapa? 371 dibagi berapa? K-nya berapa? 14% 14% minus 6%. dikurangi 6%. Oke, berapa nih? Coba hitung. 4637,5. 4637, 5, Pak. oke, 5. Nah, ambil ya, bungkus ya. Nah, ini kan sudah di present value-kan juga. Ini juga di present value-kan. 46375 dibagi untuk present value-nya 1 plus berapa? K-nya berapa? 14%. Ah. Pangkatnya berapa? Ini sering salah di sini mahasiswa. Pangkatnya berapa? Pangkat 4, Pak. Ya, good. Pangkat 4, bukan pangkat kelima ya. Kenapa pangkat 4? Karena yang constant growth ini mulai dari akhir tahun keempat, makanya pangkat 4. Kesalahan yang umum, ini dibuatnya pangkat 5 nih. Karena mikirnya kan D5, Pak. Nah, nggak gitu. Nah, jadi sekarang Anda jumlahkan present value D1 sampai D4, kemudian present value dari P4. Jumlahkan, itu adalah harga sahamnya. Coba ntar ya. Stop share dulu. Kita lihat. Nah, ini.
Sudah kelihatan sekarang? Excel bukan? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi soal nomor 2 tadi, nah ini eh, 4980 bukan harganya? 4898 bukan? Oh, salah ya. Soal stok A, sorry. Tadi 12,2 ya. Yang soal nomor 2 12,2 kan ya? Kita udah hitung ya. Betul ya? Oke, halo. Nah, Iya, ini Pak. 3561 nih. Harganya 3561. Nah, ini pangkatnya 4 C22. Ya, pangkat 4. C22. Ya, betul. Jadi harga sahamnya itu 3.561,91. Nah, ini dia. Oke. Sekarang balik ke ini. Jadi soal 3 udah. Nah, sekarang soal nomor 4. Kelihatan ya. You decided to invest 500 juta by purchasing government treasury bills, maturity 180 hari. Bank discount yield over 8%. Nah, berarti kita hitung diskonnya. Kita hitung diskonnya dulu ya. Diskonnya sama dengan berapa? Berapa persen nih? Banknya. 8%. Ini berapa? Ini setahun apa berapa? Treasury bills-nya berapa hari jatuh temponya? 180 hari. 80. Jadi 8% kali harusnya 180 hari bagi berapa? 360 kali berapa? 500 juta kan? Ya nggak? Nah, 500 juta. Jadi berapa? Diskonnya berapa? Diskonnya berapa coba? 20 juta. 20? 20 juta, Pak. Oke, 20 juta. Berarti berapa uang yang dikeluarkan? Berapa uang yang dikeluarkan? Itu pertanyaannya kan? Nah, berarti harga beli investasi ini adalah berapa? Berapa nilai jatuh tempo? Ini kan pakai diskon ya. Nilai jatuh temponya berapa? Treasury bills 500 juta dikurangi dengan diskon berapa? 20 juta. Nah, jadi berapa harga belinya? 480 juta. 480 juta. Good. Jadi beli 480 juta, nanti saat jatuh tempo dapat berapa? Dibayar berapa? Kita beli 480 juta, nanti saat jatuh tempo dibayar berapa? 500 juta. 500 juta. Jadi keuntungannya berapa? Keuntungannya secara rupiah, ya diskonnya itu kan berapa? 20 juta. Dari mana? Jadi karena ini pakai diskon, kita beli government treasury bills ini pada harga 480 juta. Nanti saat jatuh tempo, dibayar 500 juta. Jadi keuntungan 20 juta. Tapi keuntungannya, ya imbal hasil periodnya, itu kita hitungnya dalam persentase. Nah, keuntungannya ya kita yang nomor 2 dulu ya. Jadi imbal hasil period atau period yield. Itu adalah saat jatuh tempo berapa? Terimanya uang 500. Harga belinya berapa kemarin? 480. 480. Nah, dibagi dengan harga beli 480. Berapa nih? Berapa persen nih? 20 bagi 480 berapa? 4,17%. 4,17%. Oke. Bungkus dulu ya, 4,17%. Ini yang ini. Oke.
Effective annual yield-nya itu adalah 1 ditambah berapa ini? Period yield-nya 4,17. Tapi ingat, 4,17 ini berapa hari? Berapa hari? 180 ya, bukan setahun kan? Nah, ini setahun ada berapa nih? 300 berapa? 65 apa 60 ya, atau cek di buku lagi. Dibagi dengan berapa hari nih? Itu temponya? 180. 10. Nah, angkatnya kurang 1. Coba berapa tuh? 1,1 plus 4,17%, pangkat 365 bagi 180 minus 1. Nah, berapa tuh? 8,63. Berapa? 8,63. 8,63%. Oke, good. 8,63%. Nah, ini Anda cari sendiri nih, di buku nih ada nih imbal hasil pasar uang. Nanti jawabannya kalau Anda mau cek benar atau enggak adalah jawabannya 8, jawabannya adalah 8,33%. Cek ya nanti ya. Jadi ini 4,17 yang 2. Effective annual yield, imbal hasil efektif annualnya adalah 8,63%. Nah, yang nomor 4 ini nanti soalnya bisa berbeda. Mungkin Anda juga harus belajar bagaimana menghitung arithmetic means atau rata-rata aritmetik dan geometric means atau rata-rata geometrik. Ya, jadi jangan nggak harus kayak begini mulu. Makanya yang Anda pelajari bukan cara ngerjain soalnya, tapi konsepnya dulu. Pahami itu. Nah, konsep Anda bisa baca bukunya. Kalau masih ada yang nggak ngerti, lihat kan saya juga ada video pembelajaran kan. Anda bisa lihat ke channel YouTube saya untuk mengkonfirmasi apakah pemahaman Anda sudah benar atau belum. Oke? Ada pertanyaan dulu? Guys? Lanjut? Halo? Gimana? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya, jangan malas-malas ya. Nah, ini sekarang Anda diminta untuk menghitung stock market index dengan menggunakan 3 ini. Ada price, market capitalization, ada free float. Nah, yang price yang paling gampang nih. Coba kita jumlahkan ini. Price T0 adalah hari dasar ya, ini dasar atau base lah. Terus terjadi perubahan pada T1, 1 hari setelah T0. Nah, berapa indeksnya? Berdasarkan price, market capitalization, and free float. Yang paling gampang kita lihat. Jumlahkan juga, T0 ini berapa nih? Kalau dijumlahkan berapa? 2.425. Berapa? 2000 berapa? 400? 2.425. Oke. Sum T1 berapa? 3.750. 3.750. Oke. Yang lain tolong partisipasi ya. Nah, sekarang berapa jumlah saham yang ada di indeks ini? Jumlah sahamnya berapa? Berapa saham yang diperdagangkan? 4. 4. Oke, 4. Ini juga 4 ya. Nah, berarti kita cari sekarang berapa harga rata-ratanya untuk yang T0 dan T1. Rata-rata harganya berapa? Berarti rata-rata harga berarti yang T0 adalah jumlah harga saham bagi dengan 4. Berapa? 2425 dibagi 4. Berapa? 606,25. 665. Gini ya? 606,25, Pak. Oh, 62,5. Gini. Betul? Udah? 606,25, Pak. 606,25. Oke. Nah, berarti yang rata-rata T1 itu adalah 3750 bagi berapa? 4. Bagi 4. Oke, berapa? 937,5. Berapa?
9,5. 937,5. Oke. Nah, 937,5. Jadi perubahan indeksnya adalah mudahnya 937,5 dibagi dengan sebelumnya berapa? 606,25. Berapa nih? Satu 1,546. Kurang satu, sorry. Berapa? 0,546. 0,546, berarti 54,6% ya. Iya, Pak. Iya. Jadi asumsikan T0 ini base, itu indeksnya nilainya 100. Berarti T1 ini adalah, kan ini positif ya, 100 ditambah 54,6%, jadi 154,6%. Nah, gitu. Oke, bisa? Ada yang bertanyakan? Ini paling gampang ya. Jadi harganya kita jumlahkan, terus kita rata-ratakan. Harga T1 bandingin harga T2. T0, sorry. Kurang 1. Nah, itu kenaikannya nih, perubahannya. Bisa negatif nggak perubahan? Perubahan bisa negatif nggak? Perubahan indeks bisa negatif nggak? Bisa nggak? Coba. Bisa, Pak. Bisa kalau Harganya turun. oke, harga di T1 mengalami penurunan secara rata-rata. Good ya. Nah, yang sekarang market capitalization. Market capitalization ini berarti kita cari dulu nih. Ini AADC, KKND, DOL, dan HIL. Nah, market capitalization, market cap itu adalah jumlah lembar saham yang beredar dikali dengan harganya. Jadi untuk yang T0, market cap-nya di T0 untuk yang AADC adalah 10.000, kita gampang buat 10.000 aja ya. Jutanya kita hilangkan, dikali dengan harga T0 berapa? 500. 500. Nah, KKND berarti berapa? 3.000 kali berapa? 125. 125. Oke. DOL berarti 5.000 kali 1000. 1.000. Nah, terus HIL berarti 8.000 kali berapa? 800. 800. Nah, Anda kali ini semua, ya, dapat hasilnya, kemudian Anda jumlahkan, sum. Nah, ini. Terus yang T1 berarti gimana? T1. ADC berarti berapa? 10.000 kali berapa? 800. Kali 800. Nah. Terus yang KKND 3.000 kali 750. Oke, 750. Nah. Terus yang DOL 5.000 kali berapa? 700. 100. Nah, terus yang HIL 8.000 kali 1.000. 500. Tuh. Nah, sama jumlahkan juga. Ini ya, ingat market cap yang di-share, yang beredar dikali yang price-nya. Ya. Nah, kalau Anda nanti ngitung, ini yang T0 16.775. T0 ini 16.775. Kalau yang T1, ya, T1 itu adalah 25.750. 25.750. Jadi perubahannya berapa? Perubahannya berapa? Mudahnya gimana ngitungnya? Perubahannya berarti 25
Market cap T1 berapa? 25.750 dibagi market cap T0 berapa? Nah, ini. 16 berapa? 775 dikurang 1. Coba hitung berapa tuh? Berapa tuh? 53%, Pak. 53, berapa? 53,5%. 53,5% perubahannya. Jadi kalau tahun T0 itu 100, berarti T1-nya 153,50%. Nah, itu market cap. Oke, ada pertanyaan dulu? Nah, lakukan yang sama untuk yang free float nih tapinya. Kalau market cap itu adalah jumlah saham yang beredar kalikan harganya. Ya. Tapi kalau free float itu Anda kalikan ini nih, floating share in million kali harganya, kali T0 nanti kali T1. Terus caranya kayak seperti yang market cap ini. Ngerti nggak? Jadi kalau market cap apa kali apa? Market cap apa kali apa? Jumlah saham Issue beredar. Saham yang beredar, Pak. Kali harga. Kalau floating, free float berarti jumlah saham yang floating kali apa? Harga. Kali harga. Itu aja bedanya. Nanti kalau Anda cari, ya kalau pakai free float, itu perubahannya adalah, ya teruntuk Anda cari, 35,66%. Nah, ini yang free float nih. Perubahan indeksnya 35,66. Jadi kalau pakai harga, perubahannya 54,6%, pakai market cap 53,5%, kalau yang pakai floating 35,66%. Nah. Oke, ada pertanyaan? Ya, dengan demikian berakhir sudah tryout UAS ini. Masih ada beberapa soal yang Anda harus pelajari ya. Kayak contohnya tuh apa? Valuta asing, belum kan? Ya nggak, valuta asing belum. Jadi nanti ujian akhirnya ya apa aja tuh capital budgeting, saham, return, terus valuta asing. Ya, oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, guys? UASnya ada PG, Pak. Apa? Tar. UASnya ada